Halo, perkenalkan nama saya Anissa Putri Pratiwi, absen 4 dari kelas HM4A. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan ACL Chapter 2 tentang analisis data karyawan Metaphor Corporation. Pertama, yaitu kita buka file ACL yang terlebih dahulu, lalu kita klik File, lalu kita bisa klik Open Project, dan kita bisa memilih Project Metaphor Employee Data, lalu kita klik Open. Nah, pada proyek ini tuh terdapat dua tabel, yaitu ada Agens Metaphor yang berisi daftar agen penjualan independen Metaphor di seluruh dunia dan Employee List yaitu berisi daftar seluruh karyawan kantor pusat. Pada menu overview ini kita bisa melihat isi proyek dengan mengklik kanan bagian Metaphors dan kita pilih Properties dan buka tab Notes. Nah, di sini tuh masih kosong ya teman-teman, jadi kalau misalkan teman-teman mau nambah catatan tuh bisa kapan aja. Pada tampilan overview, teman-teman bisa memilih tabel Agens Metaphor, lalu milih Analyze, dan pilih Country Codes, lalu bisa diklik OK aja. Nah, pada tabel Agens Metaphor ini, untuk hasilnya harus ada 41 catatan ya teman-teman. Kemudian buka tabel Employee List. Nah, di sini hasilnya harus menunjukkan 200 orang ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa memilih menu Analyze lagi, lalu pilih menu Statistical, pilih menu Statistik. Lalu setelah itu klik Statistik On. Nah, teman-teman di sini bisa langsung klik Add All untuk memunculkan seperti gambar di layar. Setelah itu teman-teman bisa klik OK lagi, dan pada tampilan output pastikan untuk memilih menu Screen dan klik OK lagi, maka tampilan display akan seperti ini. Terus teman-teman bisa scroll aja ke bawah dan melihat bahwa data yang kita masukkan itu sudah benar. Bahwa perekrutan itu paling awal dilakukan pada tanggal 1 Mei tahun 1995 dan paling baru atau terakhir dilakukan itu pada tanggal 19 Desember tahun 2022. Untuk lebih singkatnya, kita juga bisa memilih menu profile untuk memberikan ringkasan data yang lebih sederhana. Caranya yaitu dengan mengklik menu Analyze, lalu pilih Statistical, lalu pilih Profile. Lalu teman-teman bisa pilih semua file dan klik OK. Maka hasil akan menampilkan hasil ringkasan untuk setiap kolom numerik yang ada di tabel. Selanjutnya, kita akan memeriksa apakah ada data ganda atau duplicate record. Pertama, kita klik Analyze, lalu kita pilih Look for Duplicates. Nah, teman-teman bisa langsung pilih field last name, lalu tambahkan semua field yang ada agar hasilnya lebih mudah untuk dianalisis. Lalu kita bisa klik Output dan pilih menu Screen. Lalu kita bisa klik OK aja. Nah, ACL akan menampilkan daftar nama belakang yang terduplikasi. Lalu kita juga bisa nih melihat tiap detail karyawan dengan mengklik hyperlink-nya. Setelah itu kita bisa cek duplikat pada employer number atau nomor karyawan. Teman-teman bisa langsung hapus filter terlebih dahulu, lalu ulangi langkah yang sama. Pada tahap ini, teman-teman harus memilih first employer number. Maka nanti hasil akhirnya akan menunjukkan bahwa tidak ada nomor karyawan yang ganda. Selanjutnya, kita akan mencari tahu total bonus yang akan dibayarkan pada tahun 2022. Caranya yaitu dengan membuka tabel Employee List, lalu pilih menu Analyze, lalu teman-teman bisa klik Total Fields. Nah, kemudian ada dua pilihan. Nah, teman-teman bisa pilih Field Bonus 2022. Pindahkan ke kolom Select Field, lalu klik OK. Maka ACL akan menampilkan hasil total bonus tahun 2022, yaitu dengan nominal 1.016.483,76. Selanjutnya, kita akan melihat daftar gaji karyawan dari yang tertinggi sampai terendah, maupun sebaliknya. Caranya, pada tabel Employee List, klik kanan pada kolom salary, lalu pilih Quick Sort Descending, maka gaji akan ditampilkan mulai dari yang paling tinggi. Kalau ingin membalik urutannya, bisa klik kanan lagi pada kolom salary, lalu pilih Quick Sort Ascending, maka hasilnya gaji akan ditampilkan mulai dari yang paling rendah. Sekarang kita akan menampilkan karyawan yang direkrut pada tahun 2022. Caranya itu kita mengklik tombol Edit View Filter, lalu pilih Field Hire Date. Atur ekspresi filter menjadi Hire Date lebih dari, kita atur untuk tahun, tanggal, dan juga bulannya. Mengikuti contoh yang di soal, yaitu tahun 2002, bulan Januari, dan tanggal 1. Selanjutnya, klik N, hire date lagi, kurang dari 2002,
bulan Desember tanggal 31. Setelah sudah kita atur ekspresi filternya, maka kita bisa klik OK. Maka ACL akan menampilkan karyawan yang masuk di tahun 2022. Kemudian teman-teman bisa pilih Analyze, lalu klik on records untuk menghitung jumlahnya. Hasilnya ada 17 karyawan yang direkrut pada tahun 2022. Selanjutnya kita akan menentukan bonus sebagai presentasi dari gaji. Pertama, teman-teman bisa klik menu edit, lalu pilih tabel layout. Setelahnya, teman-teman bisa membuka jendela tabel layout dengan tab Edit Fields ataupun Expression. Teman-teman bisa klik tombol Add a New Expression di sebelah kiri, maka tab akan berubah sehingga kita bisa memasukkan ekspresi baru. Pada kolom name, teman-teman bisa mengetik bonus underscore persen underscore salary. Lalu klik tombol FX untuk membuka Expression Builder. Nah, teman-teman, selanjutnya bisa menulis rumus bonus underscore 2022 dikali 100.000 dibagi salary. Rumus ini digunakan untuk menghitung bonus tahun 2022 sebagai presentasi dari gaji karyawan. Setelah itu, teman-teman bisa klik OK aja. Pada bagian format, teman-teman bisa memasukkan angka 999999,99% agar hasil tampilan dalam bentuk presentasi. Lalu teman-teman bisa klik tanda centang hijau untuk menyimpan perubahan. Teman-teman bisa tutup jendela pada tabel layout. Karena field baru itu tuh belum otomatis muncul, maka teman-teman bisa klik kanan pada header kolom card 6 lalu pilih Add Columns. Teman-teman pilih bonus persen salary, lalu klik tombol panah, lalu klik OK. Sekarang field baru sudah muncul di tabel. Setelah selesai mengerjakan, maka tutup tampilan view dan ketika muncul notifikasi dari ACL, maka klik yes untuk menyimpan perubahan. Cukup sekian untuk video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pada teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.